Tahukah kamu, ada cara untuk tumbuh menjadi pribadi yang berharga tanpa harus merendahkan siapapun termasuk diri sendiri. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang memilih langkah-langkah kecil yang membentuk karakter, seperti air yang mengukir batu, perlahan, konsisten, dan penuh kesadaran. Hai sobat catatan lelaki sunyi, mari kita berjalan bersama dalam kisah yang mungkin mirip dengan perjalananmu, tentang bagaimana 5 tindakan sederhana bisa menjadi pondasi untuk menjadi manusia yang lebih utuh. 1. Menyiram akar, bukan memetik bunga. Bayangkan dirimu sebagai pohon. Orang sering sibuk membandingkan bunga-bunga, tidak hanya seberapa indah, seberapa banyak, tanpa sadar bahwa kekuatan sejati ada di akar yang tak terlihat. Aku pernah seperti itu, sibuk menghitung prestasi orang lain, sementara akarku sendiri kerontang. Suatu hari, aku bertanya pada diri sendiri, apa yang kau berikan pada tanahmu hari ini? Bukan tentang berapa banyak buku yang kubaca atau sertifikat yang kudapat, tapi seberapa dalam aku memahami ketakutan, kelemahan, dan kejujuran yang kusembunyikan. Aku mulai menulis jurnal tiap malam, bukan untuk mengeluh, tapi untuk bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan hari ini? Perlahan, aku menyadari bahwa pertumbuhan sejati tidak pernah instan. Ia membutuhkan kesabaran seperti petani yang menunggu panen, bukan pedagang yang hanya ingin untung cepat. 2. Berbicara dengan bayangan. Ada masa ketika setiap kali melihat cermin, yang kulihat hanyalah kekurangan. Hidung terlalu besar, suara terlalu pelan, langkah terlalu lambat. Sampai suatu pagi, aku mencoba berbicara pada bayanganku, seperti berbicara pada sahabat yang sedang terluka. Kau sudah berusaha, bisikku pelan. Tidak apa-apa merasa lelah, tapi jangan biarkan lelahmu menjadi alasan untuk berhenti. Aku mulai mengganti kata-kata penghakiman dengan pertanyaan, apa yang bisa kulakukan hari ini untuk membantumu? Lucunya, semakin aku bersikap lembut pada diri sendiri, semakin mudah pula aku memahami orang lain. Ketika rekan kerja mengeluh atau teman menghindar, aku tidak lagi merespons dengan "kau salah", tapi "apa yang sedang engkau butuhkan?" Ini bukan tentang menjadi sok bijak, tapi tentang menyadari bahwa setiap manusia sedang berperang dengan bayangan mereka sendiri. 3. Berjalan di tengah hujan tanpa payung. 2 tahun lalu, aku kehilangan pekerjaan. Saat itu, aku marah pada bos, pada sistem, pada diri sendiri. Tapi di tengah keputusasaan, ada suara kecil yang berkata, mungkin ini saatnya belajar berjalan tanpa sandaran. Aku mulai mencari pekerjaan sambilan, meski jauh dari level sebelumnya. Aku membersihkan halaman tetangga, mengajar anak SD, bahkan menjual buku-buku bekas. Setiap kali rasa malu muncul, aku mengingatkan diri, bukankah air hujan justru menyuburkan tanah? Perlahan, aku belajar bahwa nilai diri bukan diukur dari jabatan atau gaji, tapi dari kemampuan bangkit setelah jatuh. Saat ini, ketika menghadapi masalah, aku tak lagi mencari payung berupa pujian atau validasi, tapi bertanya, apa yang bisa kubangun dari situasi ini? 4. Menjadi sungai, bukan air terjun. Orang sering memuji air terjun karena keindahan dan kekuatannya. Tapi sungai, ia tenang, sabar, dan tak pernah berhenti mengalir. Bahkan ketika melewati batu karang, aku belajar dari sungai. Ketika seseorang mencoba menjatuhkanku dengan kata-kata tajam, aku tidak lagi merespons dengan amarah, tapi dengan pertanyaan, apa yang sedang kau cemaskan? Aku mulai memahami bahwa kebencian orang lain seringkali cermin dari kekosongan hati mereka. Dengan tidak terpancing, aku justru memilih menjadi pendengar, bukan karena takut konflik,
Tapi karena sadar bahwa energi yang kugunakan untuk membalas lebih baik dialihkan untuk hal-hal yang bermakna, biarkan mereka menjadi ombak, pikirku. Sedangkan aku akan tetap menjadi sungai yang mengalir ke laut. 5. Menanam pohon untuk orang asing. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya padaku, "Pa, kenapa pohon itu ditanam di sini?" Aku menjawab, "Agar suatu hari, ketika kamu lelah, ada tempat untuk berteduh." Anak itu tersenyum, lalu pergi. Saat itulah aku sadar, hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Mulai hari itu, aku menyisihkan waktu untuk hal-hal kecil yang mungkin tak pernah dilihat orang. Memberi makan kucing jalanan, memungut sampah di jalan, atau sekadar mengucapkan terima kasih pada petugas kebersihan. Aku tak melakukannya untuk pujian, tapi untuk mengingatkan diri bahwa kebaikan itu seperti benih, kita tak pernah tahu pohon seperti apa yang akan tumbuh darinya. Tahukah kamu, menjadi berharga bukanlah lomba yang harus dimenangkan dengan menginjak pundak orang lain atau menyangkal kelemahan diri. Ini tentang membangun kekuatan dari dalam, seperti cahaya lilin yang tetap menyala meski angin berhembus kencang. Hai sobat catatan laki sunyi, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan 5 tindakan laki yang mungkin akan mengingatkanmu pada momen-momen sunyi di kamarmu sendiri, ketika kejujuran dan keteguhan hati menjadi satu-satunya penunjuk jalan. 6. Membangun jembatan, bukan tembok. Dulu, aku sering membangun tembok tinggi untuk melindungi diri dari kekecewaan. Setiap kali seseorang mencoba mendekat, aku menganggapnya ancaman. Sampai suatu hari, seorang teman berkata, "Kau tahu, tembokmu tidak hanya menghalangi orang lain, tapi juga mengurungmu." Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kau takutkan? Perlahan, aku belajar mengganti batu bata dengan kayu dan tali membangun jembatan. Aku mulai mendengar cerita orang tanpa menghakimi, membuka percakapan dengan, "Ceritakan padaku apa yang kau rasakan," alih-alih, "Ini solusiku." Ternyata, keintiman sejati tidak lahir dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk rentan. Jembatan kecil itu kini menjadi pengingat. Kekuatan manusia terletak pada kemampuan terhubung, bukan pada isolasi yang dibungkus ego. 7. Menari dengan api. Ada api dalam diri setiap orang. Semangat, ambisi, atau hasrat yang tak terucapkan, tapi banyak yang lari darinya karena takut terbakar. Aku pernah seperti itu. Setiap kali hasratku untuk menulis muncul, aku menekannya dengan alasan, "Siapa yang mau membaca tulisanmu?" Sampai suatu malam, aku memutuskan untuk duduk di depan laptop dan menulis tanpa tujuan jelas. Kata-kata mengalir seperti lava, panas dan tak terkendali. Apa yang terburuk yang bisa terjadi? Tanyaku pada diri sendiri. Ternyata yang terburuk bukanlah kritik orang, tapi penyesalan karena tidak mencoba. Kini, setiap kali rasa takut muncul, aku mengingat, api tidak hanya membakar, tapi juga menerangi. Dan tarian dengannya meski kadang penuh luka adalah cara untuk mengubah ketakutan menjadi keberanian. 8. Merajut jala dari serpihan kaca. Hidup sering meninggalkan luka, kata-kata tajam, pengkhianatan, atau kehilangan yang tak termaafkan. Dulu, aku mengumpulkan serpihan kaca itu dalam hati, membiarkannya menusuk setiap kali aku lupa. Hingga suatu hari, seorang guru berkata, "Kau bisa membiarkan serpihan itu menghancurkanmu atau merajutnya menjadi sesuatu yang melindungi." Aku mulai menulis surat untuk orang-orang yang menyakitiku, bukan untuk dikirim, tapi untuk memahami. Mengapa mereka melakukan itu? Tanyaku dalam hati. Perlahan, aku menyadari bahwa setiap luka adalah cermin dari kebutuhan yang tidak terpenuhi baik milikku
maupun mereka. Kini, serpihan kaca itu kugunakan sebagai jala untuk menangkap kebencian sebelum ia meracuni hati. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk membebaskan diri dari beban menjadi korban. 9. Berjalan di atas tali kesadaran. Menjadi high value bukan berarti selalu teguh seperti batu karang. Ada kalanya kita harus seperti tali, fleksibel, mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan integritas. Aku belajar ini ketika harus merawat ibu yang sakit sambil bekerja. Setiap hari, aku dihantam rasa bersalah. Apa aku cukup baik sebagai anak? Apa aku gagal sebagai profesional? Suatu pagi, sambil memandikan ibu, aku menyadari bahwa hidup bukan tentang memilih antara A atau B, tapi tentang menemukan keseimbangan di antara keduanya. Aku mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang dengan apa yang kupunya? Bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang hadir sepenuhnya meski hanya dengan satu tangan memegang tali dan satu tangan memegang hati. 10. Menjadi tanah yang menyuburkan biji. Orang sering ingin menjadi pohon besar yang diakui semua orang, tapi aku memilih menjadi tanah, rendah hati, diam, tapi memberi nutrisi bagi biji-biji yang jatuh. Aku belajar ini dari seorang penjual koran tua yang setiap hari tersenyum meski hidupnya serba pas-pasan. Kenapa Bapak selalu bahagia? Tanyaku suatu hari. Dia menjawab, karena setiap orang yang lewat adalah kesempatan untuk memberi. Sekarang, aku mencoba menjadi tanah itu. Jika seseorang bertanya, bagaimana cara memulai bisnis? Aku tidak langsung memberi jawaban, tapi bertanya, apa yang sudah engkau coba? Aku tidak mencari penghargaan, tapi kepuasan melihat biji yang kusiram tumbuh menjadi pohon yang melindungi orang lain. Sampai jumpa di bab berikutnya dari catatan lelaki sunyi yang sedang belajar menjadi terang bagi dirinya sendiri.